Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Pada kesempatan ini kita jumpa kembali dalam salah satu materi perkuliahan kita tentang desain pembelajaran. Ya, pada kesempatan ini saya akan menggunakan buku yang ditulis oleh Syamsul Arif tentang desain pembelajaran. Kalau misalnya kita pernah mendengar kata desain, kemudian kita pun pernah mendengar kata pembelajaran. Jadi kalau misalnya orang mengatakan desain itu lebih dekat dengan pemaknaan perancangan atau merancang, menyusun ya. Jadi ketika misalnya kita diminta untuk mendesain sebuah pembelajaran, berarti kita diminta untuk merancang, menyusun sebuah pembelajaran agar bisa berlangsung secara optimal. Jadi di sini yang melakukan perancangan atau kegiatan desain adalah orang yang dianggap kompeten dalam menyusun desain pembelajaran itu sendiri. Nanti Anda pun misalnya nanti sebagai calon guru atau sebagai guru di suatu madrasah atau sekolah atau misalnya di suatu kelas, maka diminta untuk mendesain suatu pembelajaran yang efektif, di mana pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu atau yang Anda sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Jadi kategori bisa diterima itu nanti cakupannya 3 ya. Kalau misalnya yang kita ajarkan berupa pengetahuan, maka kategorinya misalnya mengikut pada indikator ranah pengetahuan. Misalnya materi yang kita sampaikan itu misalnya bisa diingat, bisa dipahami, bisa diterapkan, bisa dianalisis, kemudian bisa dievaluasi dan bisa dikreasikan oleh siswa. Begitupun ketika misalnya sasaran daripada pembelajaran itu adalah ranah keterampilan, maka sebisa mungkin konten pelajaran yang kita berikan itu bisa ditiru ya, bisa diduplikat, bisa diterapkan oleh siswa itu sendiri. Kalau misalnya sasaran ya, pengetahuan yang kita ajarkan itu adalah kerana sikap afeksi, maka kita harus bisa memastikan kepada siswa bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru itu, kemudian berikutnya bisa memberikan respon, dalam artian siswa memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh guru, atau misalnya siswa bisa mengamalkan apa yang kita ajarkan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam ranah afektif adalah siswa bisa mengorganisir atau mengkarakterisasi ya, atau kalau dalam bahasa sederhananya, siswa bisa mengajak siswa lainnya untuk bisa melakukan sikap baik yang kita ajarkan tersebut ya. Jadi dalam suatu pembelajaran, sebelum suatu kegiatan belajar dimulai, maka kita perlu menentukan dulu tujuan pembelajaran. Untuk apa kita belajar ini? Misalnya dalam belajar ini yang diharapkan pada siswa adalah apa? Kenapa ini penting? Karena ketika suatu proses belajar tanpa diawali dengan desain tujuan pembelajaran yang baik atau yang terstruktur, maka memungkinkan guru dalam menyampaikan materinya itu kurang terarah, tidak fokus pada satu tujuan. Jadi proses belajar yang baik adalah diawali dengan niatan tujuan belajar yang terstruktur, ditetapkan, kemudian ketika dievaluasi ya, ketika pada akhir proses belajar dipastikan tujuan belajar yang disampaikan di awal proses pembelajaran itu bisa diukur apakah tercapai atau tidak.
Misalnya dalam suatu proses belajar, misalnya saya meminta kepada mahasiswa saya untuk mengkrit suatu lembaran rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya adalah mahasiswa dapat membuat RPP yang baik dan benar. Kemudian sebagai output, ketika misalnya setelah saya jelaskan, outputnya nanti bisa diukur ketika misalnya siswa benar-benar bisa membuat RPP dengan baik dan benar. Jadi ada sasaran yang ingin dicapai, kemudian ada evaluasi juga yang ingin dicapai. Nah, jadi seperti itulah dibuatlah tujuan pembelajaran. Sehingga tidak heran misalnya di dalam RPP itu setelah misalnya standar kompetensi dasar atau misalnya kompetensi inti, misalnya habis itu standar kompetensi, itu selalu dituliskan di bagian bawahnya adalah tujuan pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena merupakan ruh daripada suatu proses belajar, harus punya tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya misalnya ketika Anda menelusuri sebuah jalan, Anda tanpa tujuan yang jelas terkait dengan posisi Anda saat itu, Anda tidak tahu harus kemana, mau kemana, maka secara otomatis nggak akan sampai pada tujuan yang dimaksud. Jadi harus jelas tujuannya supaya proses belajar ditahu arahnya akan dikemanakan. Jadi langkah awal dalam proses belajar yang perlu didesain adalah tujuan pembelajaran. Kemudian nanti ada pertanyaan nih. Kalau gitu tujuan pembelajaran gimana baiknya disusun? Ya. Apakah misalnya yang umum-umum saja siswa dapat memahami, siswa dapat melakukan ABC gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran yang kita desain dalam kelas itu mengacu pada konten materi yang akan kita ajarkan. Misalnya, pada esok hari kita akan mengajar tentang topik fikih atau misalnya tentang topik toharoh gitu kan. Kemudian berikutnya kita susunlah tujuannya. Misalnya tujuannya adalah siswa dapat membedakan zat yang suci lagi mensucikan dan misalnya zat yang tidak suci juga tidak mensucikan misalnya. Jadi dalam proses penyampaian pengajaran itu fokusnya di sana. Penjelasan guru berpusat di situ, studi literatur yang digunakan oleh siswa juga berpusat di sana. Karena itu yang akan kita capai. Ketika proses belajar selesai, maka ketika kita pun melakukan evaluasi tes kognitif misalnya, atau tes psikomotorik berupa misalnya tes keterampilan, maka kita bisa melihat bahwa siswa bisa melakukannya atau tidak, sehingga kita bisa melihat apakah kita berhasil melakukan pengajaran itu atau tidak berhasil. Ketika misalnya lebih dari 70% tujuan pembelajaran yang kemudian kita ukur dan siswa memahaminya dengan baik, berarti ada hasil yang maksimal yang kita raih. Tapi kalau misalnya tidak tercapai, kurang dari 50%, misalnya siswa mampu menjawab soal yang kita berikan, maka secara otomatis tujuan kita dalam menyampaikan materi itu tidak bisa tercapai. Oke. Berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa mendesain sebuah pembelajaran itu sangat penting begitu. Ya, sangat penting karena pertama gini, di semua
umur ya, atau misalnya mereka yang sudah paham menggunakan logika berpikirnya, memahami benar bahwa hanya dengan pendidikan maka manusia itu akan mengalami perubahan. Percaya atau tidak, proses pendidikanlah yang merubah kehidupan manusia. Karena di sana terdapat proses transfer knowledge ya, transfer pengetahuan. Kemudian di sana juga ada prioritas perubahan karakter, ada prioritas perubahan keterampilan. Jadi gitu. Ketika terjadi proses transfer pengetahuan, maka memungkinkan di situ dalam pengetahuan itu akan memunculkan pengetahuan baru bagi responden atau penuntut ilmu yang baru. Dalam artian, pengetahuan itu tidak mati dan hidup pada satu orang, ya. Akan tetapi dia turun dari generasi ke generasi berikutnya, itu ilmu pengetahuan mengikuti alur itu untuk turun. Jadi ilmu pengetahuan itu diajarkan. Jadi kemudian berikutnya, cara mengajarkan ilmu pengetahuan terbaik adalah melalui pendidikan. Jadi gitu. Pendidikan misalnya sekarang sudah tersistem, sudah formal, ada juga meskipun masih ada yang non formal ya. Kalau misalnya kita kembali kepada masa dulu sebelum madrasah, sebelum sekolah itu ada, maka konteks pendidikan itu berbeda. Di sana pendidikan masih bersifat individualistis. Ya, belum merupakan kewajiban dari suatu organisasi yang dinamakan negara, belum menekankan kewajiban belajar misalnya, kewajiban pendidikan. Pokoknya dulu itu individualistik gitu, pendidikan. Yang mau belajar saja, yang bisa pintar, yang nggak mau belajar ya sudah dibiarkan begitu saja. Pada masa abad ke-6 ke-7 ya, atau misalnya sebelum Masehi pun sudah berkembang pendidikan, tapi pendidikan yang sifatnya individualistik, di mana hanya orang-orang yang berkemauan ya, yang punya pendidikan tinggi, yang punya ilmu, hanya orang berkemauan. Yang tidak berkemauan tinggi, mereka ujung-ujungnya adalah menjadi petani misalnya, menjadi nelayan, yang sifatnya pekerjaan physically ya, yang tidak membutuhkan olah pikir kompleks. Kemudian berkembang, yang tadinya adalah yang berhak atau misalnya yang punya pendidikan tinggi, yang punya keilmuan tinggi adalah orang-orang individu tertentu yang punya kemauan. Ya, silakan dicari referensinya ya. Banyak kisah-kisah diceritakan, misalnya siapa sih itu Galileo Galilei, siapa misalnya Socrates, atau misalnya kita ke ilmuwan muslim yang pintar-pintar itu, misalnya Imam Syafi'i, atau misalnya siapapun yang bergelut dalam ilmu sains, itu adalah orang-orang yang berkemauan tinggi ya. Kemudian berikutnya mereka disokong oleh lingkungan yang kondusif, yang baik, yang mendorong mereka untuk bisa belajar. Jadi gitu. Jadi karena individualistik itu, maka memungkinkan misalnya akan ada masa di mana ada masa kesenjangan ya, antara kemiskinan dengan orang-orang yang kaya. Kenapa bisa? Karena gini, pendidikan itu punya konektivitas ya terhadap variabel-variabel lain. Bahwa orang-orang yang pintar, yang punya ilmu itu bisa mencari uang lebih mudah. Jadi gitu. Kemudian orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu pasti hidupnya juga lebih mudah. Karena dia tahu mana cara yang paling efisien untuk hidup. Kemudian orang-orang yang pintar misalnya, orang-orang yang berilmu itu bisa diduga
bahwa mereka itu jauh lebih dikatakan lebih baik. Karena kenapa? Mereka tahu, punya pengetahuan. Jadi instrumen dasar, variabel dasar yang perlu diperbaiki dalam kehidupan ini sebenarnya adalah kualitas pendidikannya yang nantinya akan berefek kepada aspek ekonomi, aspek sosial gitu kan. Begitupun tetap pendidikan akan berefek kepada ranah sosial. Misalnya pengangguran tinggi, berarti ada konteks di mana pendidikan dianggap lalai atau tidak mencakupi sehingga unsur pengangguran itu ada. Misalnya karena keterampilan yang dia miliki rendah, oleh karena rendahnya kualitas pendidikannya, pemahaman pengetahuan yang dimiliki pun rendah sehingga menyebabkan ia tidak bisa memanfaatkan pengetahuannya dengan baik. Sehingga di sini dikatakan bahwa pendidikan sebagai jalan satu-satunya untuk memulai perubahan dan peradaban dunia. Berkaitan dengan itu, guru memegang peranan penting dalam proses pendidikan itu. Salah satunya misalnya untuk mengefektifkan transfer pengetahuan yang disampaikan oleh guru kepada siswanya, maka guru diminta untuk mendesain suatu metode atau proses pembelajaran. Oke. Jadi dalam artian kewenangan yang dimiliki guru adalah diberikan 100% untuk bisa mendesain proses belajar yang optimal bagi siswa. Jadi ketika misalnya diminta untuk mendesain tujuan pembelajaran, itu diminta untuk bisa merancang proses belajar yang efektif. Mungkin kita bisa merujuk pada pendapatnya Skinner yang mengungkapkan bahwa untuk bisa meningkatkan mutu proses belajar maka perlu menyusun judul atau preparing instructional objective. Oke, jadi harus dibuat dulu skema desainnya gimana supaya mutu proses belajar itu bisa optimal. Jadi sekarang saya dengan bukan berarti saya mendiskreditkan guru, akan tetapi saya mengatakan bahwa kualitas pengajaran di kelas, kualitas pendidikan di sekolah itu 75% dipegang atau dikendalikan oleh guru. Minat belajar siswa itu bisa didesain oleh guru. Bagaimana misalnya membangkitkan minat siswa untuk bisa belajar? Tentu harus bisa menampilkan proses belajar yang menginspirasi yang baik bagi siswa, sehingga ia merasa bahwa pelajaran yang disampaikan oleh guru adalah pelajaran yang baik, bermanfaat, juga disampaikan dengan menyenangkan, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang dimaksud. Maka dengan ini, ketika misalnya tujuan pembelajaran sebelum kegiatan belajar dimulai disampaikan dengan baik oleh guru, misalnya baik itu dituliskan di papan tulis atau disampaikan secara lisan atau metode apapun proses penyampaian itu, maka akan memberikan keuntungan tersendiri. Pertama, keuntungan yang dimaksud pertama adalah waktu mengajar itu dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Oke, jadi dalam tujuan pembelajaran itu, dalam proses desainnya sudah ditentukan berdasarkan struktur materi yang seperti ini. Misalnya,
Oke, berdasarkan kedalaman materi, kemudian berdasarkan tantangan pembelajaran misalnya karena harus latihan atau harus praktek ya, atau misalnya harus menggunakan metode lain, ini kira-kira menghabiskan waktu berapa jam atau berapa menit ya. Setelah misalnya ditentukan, oh ini butuh waktu 120 menit. Kemudian 120 menit itu dimanfaatkanlah penyampaiannya oleh guru. Pokoknya harus tuntas dalam 120 menit. Oke, harus bisa disampaikan dalam 120 menit. Ketika misalnya lebih atau kurang, lebih sedikit itu mungkin dianggap tidak masalah. Jadi 120 menit itu harus tuntas dalam penyampaian materi itu. Artinya gini, jangan sampai kita targetkan 120 menit tapi ternyata diajarkan hanya 60 menit, kurang efektif. Atau misalnya 120 menit ternyata diajarkan di 180 menit misalnya. Atau habis sekitaran berapa jam itu ya? 3 jam. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, untuk bisa diminimalisir, guru harus bisa menggunakan analisa yang mendalam dalam penentuan jumlah waktu yang digunakan untuk proses penyampaian satu materi atau bahasan pokok. Oke, jadi manfaat pertama dengan menggunakan atau disampaikan lebih awal tujuan pembelajaran adalah kita bisa memprediksikan topik bahasan ini akan selesai dalam berapa menit begitu. Kemudian berikutnya yang kedua, dengan menyampaikan tujuan pembelajaran lebih awal ya kepada siswa, maka sebenarnya pokok bahasan materi pembelajaran yang dimaksud itu dapat disampaikan secara seimbang. Sehingga nantinya seimbang dalam maksud adalah ada misalnya kasus-kasus tertentu guru karena paham betul dengan materi tertentu sehingga ia menyampaikannya lebih lama. Misalnya yang harusnya hanya 60 menit jadinya 120 menit. Kemudian dia ketemu dengan materi belajar atau bahasan yang sedikit kurang dipahami, kurang dikuasai, kemudian materinya dalam, yang harusnya dibahas 180 menit ternyata dibahas hanya 60 menit. Jadi dengan penyampaian tujuan pembelajaran ini, seyogianya guru itu bisa menjelaskan secara berimbang. Ya, secara berimbang dalam artian dijelaskan sesuai dengan struktur materi yang disampaikan. Misalnya kita mengajar ilmu nahwu sorof atau apalah namanya begitu. Kemudian kalau kita anggap itu materinya dalam, materinya strukturnya agak sedikit sulit nih, punya tantangan tersendiri, maka disiapkan waktu optimal di situ. Dipastikan dengan waktu belajar yang demikian itu bisa mengoptimalkan transfer knowledge materi bahasan tadi kepada siswa. Jadi sebisa mungkin dengan penyampaian tujuan pembelajaran tadi, maka guru dapat memperkirakan kemampuan pedagoginya dalam hal mendesain pembelajaran secara berimbang. Ya, secara berimbang. Berikutnya, yang ketiga. Setelah kita mampu mendesain tujuan pembelajaran dengan baik ya, maka selanjutnya itu manfaatnya adalah guru dapat menetapkan ya berapa banyak materi yang dapat disajikan dalam jam pelajaran tertentu. Jadi saya ingat betul bahwa guru itu di sekolah ada yang disebut dengan jam efektif dan jam kurang efektif.
Pemetaan jam efektif itu ya, waktu belajar di jam efektif atau hari belajar efektif atau jam belajar efektif itu berdasarkan analisa mendalam terhadap kalender, misalnya kalender pendidikan yang dikaji secara bersama-sama. Kemudian misalnya tersedia sekitaran berapa jam pelajaran untuk satu semester ini. Dipetakanlah struktur materinya. Oh, karena waktunya misalnya anggaplah satu minggu itu pelajaran tertentu, misalnya anggaplah pelajaran agama Islam itu hanya 2 jam pelajaran. Ya, 2 jam pelajaran berarti satu minggu, satu bulan adalah 4 minggu, berarti 8 jam satu bulan. Kalau begitu, kalau misalnya aktifnya hanya 5 bulan, berarti 5 kali 8 hanya ada misalnya 40 jam. Oke. Dalam satu semester 40 jam. 40 jam inilah yang akan dipilah berdasarkan topik materi yang disampaikan. Oh, materi ini cukup 2 jam. Materi ini misalnya harus 4 jam. Materi ini 6 jam. Dipetakan, oh kalau gitu hanya akan tuntas misalnya 6 bab pertemuan. Oke, jadi disinilah letak kemampuan guru dalam upaya menganalisa variabel-variabel yang berkaitan dengan kemampuan belajar siswa di sekolah atau di kelas gitu. Oke, tadi ya, bahwa berdasarkan waktu atau jam belajar efektif di sekolah, guru bisa membedakan ya. Guru bisa memperkirakan materi belajar tertentu akan tuntas berapa pokok bahasan. Berikutnya ya, manfaat dari penyampaian tujuan pembelajaran adalah guru dapat menetapkan ya rangkaian materi pelajaran secara tepat. Oke, artinya peletakan masing-masing materi pelajaran itu memudahkan siswa dalam mempelajari isi pelajaran. Artinya gini, dengan tujuan pembelajaran itu disusun, maka guru bisa membedakan. Misalnya gini, ada 6 bahasan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik gitu kan. Topik materi dalam satu semester ini itu punya struktur tertentu gitu. Punya struktur tertentu. Maksudnya adalah ada materi-materi dasar yang harus dikuasai lebih dahulu. Misalnya kita akan belajar tentang materi yang lebih kompleks. Sementara harusnya dasarnya adalah tertentu dulu. Misalnya ini misalnya ya dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya nanti dia akan dibahas di sini tentang topiknya adalah kedudukan Quran dan hadis, misalnya gitu. Ada topik kedudukan Quran dan hadis, kedudukan Quran dan hadis gitu kan. Sementara misalnya berikutnya sebelum itu harusnya materi apa dulu? Dasarnya dulu misalnya rukun iman. Rukun iman misalnya. Berikutnya rukun Islam misalnya. Berikutnya misalnya iman kepada Quran misalnya. Kemudian iman kepada Nabi, baru komparasi tentang Quran dan hadis. Jadi materi itu disusun berdasarkan hierarki pengetahuan. Oke, jadi menyusun materi ajar dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas tidak sembarang. Berdasarkan pada struktur pengetahuan yang harus dikuasai per tahapan ya. Jadi struktur pengetahuan itu maksudnya dia punya tahapan pengetahuan mana dulu atau keterampilan mana dulu yang harus dikuasai sebelum keterampilan berikutnya, agar tidak menimbulkan ambiguitas bagi siswa terhadap topik belajar itu. Tiba-tiba materi yang kita gunakan saat belajar adalah materi yang agak sedikit kompleks, sulit, sementara dasarnya belum dipelajari. Oke. Yang kelima berikutnya, jadi dikatakan guru dapat menetapkan ya
dan mempersiapkan strategi pembelajaran yang cocok. Jadi ketika penyampaian tujuan pembelajaran, maka nanti guru sudah mulai berpikir, ya, ini materi ini akan disampaikan dengan cara apa, begitu. Nah, misalnya siswa dapat memahami gerakan sholat, gerakan sholat yang benar. Nah, jadi kalau misalnya topiknya adalah itu kira-kira penyampaiannya gimana? Apakah guru akan ceramah? Oh, kakinya begini, tangannya harus bersedekap seperti itu. Apakah guru harus berdemonstrasi misalnya? Mendemonstrasikan bagaimana posisi tangan, kaki, kepala gitu kan? Atau apakah misalnya guru melibatkan siswa, ya, meminta siswa untuk mempelajari struktur materi dulu melalui buku teksnya, kemudian meminta satu-satu memperagakannya, kemudian langsung mengoreksinya di depan. Jadi dengan tujuan pembelajaran itu memungkinkan guru bisa menentukan strategi apa yang harus digunakan untuk menyampaikan materi ini, juga metode apa yang harus digunakan untuk menyampaikan materi ini. Oke. Berikutnya, guru dapat dengan mudah, ya, tepat waktu tentunya, mempersiapkan berbagai keperluan atau peralatan lain yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Jadi ketika tadi tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, kemudian berikutnya metode, strategi, dan model belajar sudah disampaikan, sudah dipikirkan, maka berikutnya kalau misalnya gini, ini butuh peragaan, kira-kira apa yang harus saya gunakan untuk bisa memudahkan transfer knowledge ini. Kalau misalnya saya jelaskan lewat PowerPoint saja, saya perlihatkan secara visual saja, maka mungkin saya butuh proyektor, laptop, dan perangkat lainnya. Kalau misalnya kita belajar tentang tahsin Quran misalnya, atau qiraah gitu kan, kemudian kita butuh apa? Saya butuh contoh suara, juga saya butuh mic, saya butuh speaker gitu kan. Jadi di situ setelah tujuan pembelajaran disampaikan, kemudian metodenya juga sudah dimengerti, maka berikutnya adalah mempersiapkan peralatannya. Kemudian bagian berikutnya dengan penggunaan atau perumusan tujuan pembelajaran lebih awal, maka memudahkan guru dalam mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. Jadi ketika siswa setelah belajar dengan tujuan pembelajaran yang telah kita desain, maka kita bisa ngukur, ngambil soalnya tinggal ngambil dari tujuan pembelajarannya. Entah tujuan pembelajaran itu misalnya satu tujuan dipisah menjadi 6 soal gitu, 6 pertanyaan, 6 instrumen evaluasi, boleh gitu. Oke, jadi mudah. Nanti kita coba cara membuat evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian berikutnya, guru menjamin bahwa hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar tanpa tujuan. Jadi hasil belajar siswa setelah dengan memahami tujuan belajar yang pertama didesain dengan sebelum itu pasti berbeda. Karena hidup atau proses kegiatan bertujuan itu lebih terarah daripada kegiatan tak bertujuan. Oke. Berikutnya adalah manfaat dari tujuan pembelajaran. Baik yang kajiannya adalah lebih umum maupun yang khusus. Pertama adalah kita bisa menyusun instrumen tes.
Oke. Oh, ini tesnya pilihan ganda, ini tesnya esai. Misalnya ya, oh ini tesnya tertulis misalnya. Oh, ini tesnya tes lisan. Berdasarkan pada struktur materi dan tujuan pembelajaran. Merancang strategi pembelajaran. Jadi setelah tujuan pembelajaran disampaikan, kita bisa merancang, oh tujuannya ini, kita sekarang susun caranya. Oke, jadi strategi pembelajaran itu adalah kita menyusun cara. Pertama adalah kita menyusun tujuan, berikutnya kita menyusun cara agar tujuan itu bisa dicapai. Itu di bagian strategi pembelajaran. Oke, berikutnya adalah kita pun sebagai guru nanti bisa menyusun dengan mudah ya media pembelajaran yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang dimaksud. Berikutnya kita bisa melaksanakan proses belajar dengan baik karena sudah tersusun tujuannya, medianya, kemudian struktur materinya, bahkan alat evaluasinya pun sudah tersusun. Jadi ini sebagai dasar kita dalam hal belajar topik tentang desain pembelajaran. Jadi berkaitan dengan ini diharapkan kepada kita semua, nah sebagai guru juga sebagai calon guru tentunya, untuk bisa mendesain suatu kegiatan belajar yang lebih optimal, disesuaikan dengan karakteristik materi belajar, kemudian kemampuan siswa, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Oke, demikian untuk materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita calon guru, juga para guru sekalian. Mohon maaf jika ada sesuatu hal yang keliru dalam bahasa yang saya ungkapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.